warahmatullahi wabarakatuh. Saya Astuti Abdullah, salah satu dosen Prodi Kesehatan Masyarakat Universitas Al-Azhar Mandar, Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Pada kesempatan ini, saya akan memperkenalkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yang saya ajarkan di fakultas atau prodi saya, yaitu mata kuliah Epidemiologi Penyakit Menular. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu syarat sertifikasi dosen pada tahun 2025, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTTT. Adapun capaian pembelajaran pada mata kuliah ini, yaitu yang pertama, mahasiswa mampu memahami dan mengerti konsep umum epidemiologi penyakit menular, metode transmisi pada penyakit menular. Yang kedua, mahasiswa mampu memahami dan mengerti mengenai definisi istilah penting dalam penyakit menular. Yang ketiga, mahasiswa mampu memahami dan mengerti konsep manifestasi klinis dan mekanisme penyakit menular. Yang selanjutnya, mahasiswa mampu memahami dan mengerti pengertian imunisasi dan vaksinasi. Dan mahasiswa mampu memahami berbagai penyakit, yaitu penyakit yang disebabkan oleh infeksi bakteri. Dan selanjutnya, mahasiswa mampu memahami dan mengerti berbagai penyakit menular yang disebabkan oleh infeksi virus. Selanjutnya, mahasiswa mampu memahami dan mengerti berbagai penyakit menular yang disebabkan oleh infeksi parasit. Selanjutnya, mahasiswa mampu memahami dan mengerti berbagai penyakit menular yang disebabkan oleh sindrom penyakit menular. Adapun temuan akhir dari tiap tahapan pembelajaran atau sub-CPNK, yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan konsep umum epidemiologi penyakit menular, menjelaskan metode transmisi penyakit menular. Yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan mengenai konsep molekular epidemiologi dan penyakit infeksi. Dan yang ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan etiologi terkait penyakit menular. Selanjutnya, mahasiswa mampu menjelaskan gejala klinis terkait epidemiologi penyakit menular dan memahami dan menjelaskan cara penularan terkait epidemiologi penyakit menular. Dan mahasiswa mampu memahami secara penanganan terkait epidemiologi penyakit menular. Dan terakhir, mahasiswa mampu memahami cara pencegahan terkait epidemiologi penyakit menular. Adapun deskripsi singkat pada mata kuliah ini yaitu membahas tentang epidemiologi dalam memahami, menganalisis, dan pengendalian penyakit menular yang berdampak pada kesehatan masyarakat. Dan mahasiswa mampu mempelajari teknik surveillance dan investigasi kejadian luar biasa atau biasa disebut KLB, dan analisis data epidemiologi serta perancangan intervensi berbasis bukti untuk pencegahan dan pengendalian penyakit menular. Pada mata kuliah ini, mahasiswa melalui pendekatan kritis dan sistematis diharapkan mampu mengidentifikasi pola penyebaran penyakit, faktor risiko, serta implikasinya terhadap kegiatan kesehatan. Pada mata kuliah ini juga menanamkan nilai-nilai etika, humanuria, dan keislaman dalam setiap proses pengambilan keputusan, yaitu berorientasi pada pengetahuan dan konsep lainnya. Adapun bahan kajian pada materi pembelajaran ini, yang pertama, pengetahuan tentang konsep epidemiologi penyakit menular, dan yang kedua, data epidemiologi penyakit menular dan pengaruh terhadap masalah kesehatan. Yang ketiga, teknik analisis epidemiologi penyakit menular, transmisi epidemiologi penyakit menular, keterkaitannya dengan kesehatan masyarakat. Dan yang ketiga dari materi pembelajaran kami itu pencegahan dan penanggulangan penyakit menular ada
Adapun dalam pencegahan tersebut teredukasi, eliminasi konsep waterborne disease, water and foodborne disease. Dan selanjutnya konsep penyakit yang dapat dicegah dalam imunisasi atau PD3I dan penyakit yang diabaikan misalnya kusta, filariasis pramusia serta pengaruh terhadap kesehatan masyarakat. Dan selanjutnya ada konsep new emerging disease. Jadi di sini ada SARS, Ebola dan MERS serta pengaruh terhadap kesehatan masyarakat. Dan selanjutnya materi pembelajarannya konsep penyakit yang diabaikan yaitu kusta, filariasis dan pramusia serta keterkaitannya dengan kesehatan masyarakat. Adapun referensi yang digunakan pada mata kuliah ini yang diambil yaitu dari e-book, jurnal dan buku ajar. Pelaksanaan pembelajaran dengan tatap muka dan keaktifan dan peran mahasiswa dalam proses pembelajaran. Adapun evaluasi dalam mata kuliah ini, yang pertama itu kehadiran, penugasan, UTS dan final. Adapun bentuk penilaian pada mata kuliah ini yaitu tes dan non-tes. Bentuk pembelajarannya kuliah responsif, tutorial, seminar atau bentuk pembelajaran yang setara. Selanjutnya metode pembelajarannya yaitu smart group, discussion, role play, simulation, discovery learning, self direction learning, cooperative learning dan collaborative learning. Lanjut. Demikian yang bisa saya sampaikan tentang mata kuliah yang saya ampu, epidemiologi penyakit menular bagi mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Al-Azhar Medan. Selebihnya saya akan memaparkan atau menunjukkan video yang saya bawakan pada mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat. Terima kasih. Assalamualaikum wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang. Hari ini kita akan melanjutkan mata kuliah tentang epidemiologi penyakit. Sebelumnya saya mau bertanya, materi sebelumnya ada yang masih ingat? Yang masih ingat tentang imunisasi dan vaksinasi. Ada yang bisa menjelaskan apa itu imunisasi? Saya Bu. Oke. Imunisasi adalah proses pemberian vaksin untuk membuat tubuh kebal dari berbagai penyakit. Oke. Ada yang lain? Kalau vaksinasi? Saya Bu. Ya, vaksinasi apa? Vaksinasi itu bagian dari mikroorganisme yang telah dilemahkan kemudian untuk membentuk kekebalan tubuh. Jadi paham ya, paham tentang imunisasi dan vaksin. Jadi hari ini saya akan melanjutkan penyakit-penyakit menular yang bisa dicegah dengan vaksinasi dan imunisasi. Jadi ini ada penyakit menular utama vaksinasi yang dapat dicegah dengan imunisasi. Yang pertama itu campak. Jadi campak itu kayak cacar ya, yang kayak gambaran secara umumnya itu biasa disebut dengan cacar. Jadi campak adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus measles. Jadi penyakit ini sangat mudah menular melalui udara. Jadi berbahaya sekali penyakit campak dan berbahaya. Jadi ini dapat menular melalui udara lewat percikan, batuk atau bersin dari penderita. Jadi semua bisa menular lewat udara. Ingat Bu Dena, ini penyakit campak itu disebabkan oleh virus. Jadi sudah bisa dibedakan mana yang penyakit menular yang melalui virus dan bakteri toh? Harus dibedakan Dena. Jadi penyakit menular melalui bakteri dan virus itu berbeda. Jadi ini tadi yang campak itu menular disebabkan oleh virus yang gejala awalnya berupa demam. Terus ini ada gejalanya. Jadi yang pertama orang yang biasanya terinfeksi atau tertular dengan campak itu demam tinggi, ada batuk pilek, terus ada ruam pada kulit. Jadi biasanya ruam pada kulit ini muncul 3 sampai 5 hari. Jadi 3 sampai 5 hari setelah demam. Jadi
dia akan muncul setelah demam. Jadi awal mulanya biasanya penyakit campak ini biasanya awalnya demam, terus akan muncul ruam pada kulit. Jadi dimulai dari wajah, lalu menyebar ke seluruh tubuh. Ini biasa disebut dengan cacar. Secara umum biasa disebut cacar. Terus ada bercak putih di dalam mulut. Jadi biasanya orang yang biasa tidak paham dia kena campak atau tidak. Jadi biasanya ada bercak putih di dalam mulut. Oke, sampai sini paham? Terus ini ada komplikasi. Jadi cacar atau campak itu mempunyai komplikasi, biasanya serius. Jadi orang yang lambat menangani campak itu biasanya komplikasinya ke radang paru-paru atau pneumonia. Terus bisa saja dia langsung ke radang otak, ya. Jadi ini parahnya ini penyakit campak deh kalau dia bersifat komplikasi itu bisa diare berat, kebutaan, gizi buruk, dan bisa saja naudzubillah kematian. Jadi ini yang betul-betul menjadi kasus berat dan mudah ditangani. Jadi bisa jadi kalau campak itu tidak berbalik bisa menjadi penyakit yang serius, jadi komplikasi. Ini ada pencegahan dengan imunisasi. Jadi tadi ini kan penyakit menular yang dapat dicegah dengan imunisasi. Makanya biasanya di posyandu itu balita dan bayi itu harus melakukan imunisasi dan vaksinasi, karena biasanya kalau anak-anak balita ini rawan terkena penyakit menular, ya, rentan. Jadi ada jenis vaksinnya, ada jenis imunisasinya. Jadi kenapa Indonesia wajib melakukan imunisasi dan vaksin itu untuk mencegah penyakit menular. Ya, kenapa bisa imunisasi campak sangat penting? Yang pertama itu menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat campak. Jadi yang tadi sudah dijelaskan kalau campak itu bisa saja komplikasinya berat sehingga terjadi kematian. Terus yang kedua, mencegah wabah. Jadi ini kalau kita anak epidemiologi atau anak bisnis itu harus tujuannya selalu memutus rantai penularan. Terus yang ini mencegah wabah karena penularannya sangat cepat. Yang ketiga, melindungi kelompok rentan. Jadi yang mana kelompok rentan itu biasanya bayi atau balita. Bisa juga lansia atau orang-orang yang umumnya rentan. Ya, pahami sampai sini deh. Ini rabies. Jadi tadi sudah dijelaskan penyakit menular yang bisa dicegah dengan vaksin, imunisasi itu campak. Yang kedua ada penyakit rabies. Jadi saya jelaskan rabies karena jadi ini juga bisa dicegah dengan imunisasi dan vaksin. Jadi rabies adalah penyakit infeksi virus yang menyerang sistem saraf pusat dan hampir selalu berakibat fatal jika tidak segera ditangani. Jadi secara awal itu biasanya rabies di anjing, ya. Jadi penularan utamanya itu memang melalui gigitan. Jadi ingat itu rabies biasanya kan hewan-hewan yang terinfeksi, ya, bukan dari manusianya. Ini dari hewannya. Jadi itu rabies itu betul-betul dia dari gigitan dari hewan yang terinfeksi rabies. Jadi terutama yang mempunyai anjing, kucing, gerak, monyet atau kelelawar. Jadi biasanya itu deh kalau orang yang mempunyai hewan-hewan peliharaan seperti kucing, anjing, wajibnya itu bagus melakukan vaksin. Jadi bukan cuma manusia yang melakukan vaksin atau imunisasi deh, ya, jadi hewan juga. Jadi ini untuk melindungi orang-orang yang ada di sekelilingnya. Paham? Jadi itu rabies, ya. Biasanya orang yang terinfeksi atau terkena itu rabies biasanya itu melalui masa inkubasinya itu biasa 1 sampai 3 bulan. Biasanya pendek atau panjang tergantung lokasi gigitan. Gejala awalnya itu biasanya demam. Jadi kembali lagi ke penyakit menular itu selalu gejala utamanya itu demam, ya. Paham tidak? Paham. Terus yang kedua itu rasa geli atau nyeri di bagian tempat
gigitan. Jadi mungkin biasanya orang yang pencinta hewan peliharaan kayak kucing, anjing, biasanya kan tidak terlalu fokus pada gigitan. Biasanya gejalanya kan lama atau pendek tergantung dari lokasi gigitannya. Terus ini gejala lanjutnya itu takut air. Jadi kalau orang yang kena rabies itu, penyakit rabies itu biasanya dia takut sama air atau fobia sama air, ya. Misalnya kalau kalian punya punya hewan peliharaan, ada gejala-gejala lain yang terjadi pada diri kita, bisa saja kita kena rabies. Tapi semoga tidak, ya. Semoga tidak. Terus yang kedua itu takut angin. Jadi biasanya orang yang bergejala rabies itu takut angin. Terus biasanya orang yang kena rabies itu juga bisa sampai kejang, jadi kejang, ya, bisa kejang, dia bisa berhalusinasi. Jadi kalau fatalnya gejala lanjutnya itu biasa orang yang kena rabies itu biasanya kelumpuhan, ya, kelumpuhan atau koma. Oke, jadi begitu gejalanya rabies, ya. Terus yang terakhir itu setelah gejala muncul, rabies hampir 100% berakibat fatal. Jadi kalau orang yang tidak melakukan vaksinasi atau tidak melakukan imunisasi, biasanya rentan dikena penyakit menular. Paham, ya? Paham. Ini selanjutnya ada pencegahan dengan imunisasi yang tadi. Biasanya kan ada imunisasi lengkap. Jadi di dalamnya itu masuk juga penyakit campak rabies, ya. Jadi imunisasi prapajaan. Jadi sebelum kita terpapar. Jadi ada orang yang sudah paham dengan penyakit menular, biasanya itu biasa yang pemilik hewan itu rajin melakukan vaksinasi atau imunisasi. Biasanya dia melakukan vaksin hewannya. Jadi ini juga ada orang yang berisiko tinggi yang bisa terpapar penyakit rabies itu biasanya petugas, ya, biasa petugas laboratorium atau dokter hewan, terus petugas penangkap hewan liar. Jadi orang yang gampang terpapar itu biasanya itu, ya, petugas, dokter atau wisatawan yang datang ke daerah ini. Terus ada biasa jadwal imunisasinya biasa ada 3 dosis. Jadi kalau misalnya orang yang sudah terpapar itu biasanya ada dosisnya. Misalnya hari pertama sampai ke-7 dan hari ke-21 sampai 28. Jadi itu tadi imunisasi prapajaan sebelum terpapar. Yang kedua itu imunisasi pasca pajaan setelah tergigit. Jadi yang tadi sebelum terpapar, yang kedua itu setelah tergigit. Jadi segera bawa ke pusat kesehatan atau melakukan penanganan lanjut setelah tergigit. Jadi biasanya setelah tergigit hewan itu cuci luka selama 15 menit. Jadi kalau merasa mungkin pernah digigit sama hewan yang takut kena rabies itu, cuci cepat dengan air 15 menit dengan sabun dan air mengalir. Jadi harus melakukan pembersihan dulu, terus berikan vaksin rabies sesuai jadwal. Jadi ini untuk mengantisipasi DNA setelah tergigit. Terus yang ketiga itu jika gigitan berat itu diberikan imunogen anti rabies atau SAR. Jadi bahayanya itu deh, kalau gigitannya sudah berat itu harus melakukan anti rabies. Paham sampai sini? Terus yang kedua itu, yang selanjutnya itu ada jadwal vaksin pasca gigitan. Jadi ini harinya 0, hari pertama, ketiga, ke-7 dan ke-14. Jadi itu DNA, jadi ada jadwal vaksin. Jadi kalau sudah merasa sudah digigit hewan peliharaan yang bisa saja kita tidak tahu dia itu ada tertular dengan rabies. Jadi harus melakukan vaksin secara berkala. Terus yang kedua pencegahannya itu pengendalian populasi hewan liar dan edukasi terhadap masyarakat. Jadi misalnya populasi hewan liar itu penting. Jadi tidak boleh itu hewan liar
betul-betul masuk di lingkungan perumahan. Bisa saja dia bisa menjangkit atau menularkan itu rabies. Kita kan tidak tahu ya, biasanya kan ada anjing liar, ada kucing liar, jadi itu biasa pengendalian populasi hewan. Jadi ini ya, kembali lagi imunisasi rabies sangat penting. Jadi sama tadi dengan campak. Jadi kenapa pentingnya itu orang melakukan imunisasi rabies? Yang pertama itu selalu satu-satunya untuk mencegah kematian akibat rabies. Jadi pentingnya itu rabies itu bisa mencegah sebelum menyerang ke otak. Terus yang selanjutnya melindungi keluarga atau melindungi anak-anak yang ada di sekelilingnya dan masyarakat dengan risiko tinggi. Jadi masyarakat yang berisiko tinggi maksudnya di sini yang kayak gimana deh? Yang gampang terpapar itu yang kayak gimana? Lansia dan anak. Jadi tadi kan sudah campak, sudah rabies juga. Jadi ini selanjutnya ada juga yang bisa dicegah melalui imunisasi dan vaksin itu penyakit atau tetanus. Jadi tetanus itu secara umumnya sudah paham deh penyakit tetanus itu apa. Secara umum adik-adik biasa menyebutnya apa? Kalau tetanus itu infeksi. Jadi itu infeksi misalnya orang yang tertusuk dia meraku atau yang benda-benda yang kucing yang bisa menyebabkan tetanus. Jadi itu ini yang imunisasinya itu masuk di bagian tetanus itu pencegahannya. Ya, tetanus adalah penyakit infeksi akut yang disebabkan oleh racun. Jadi ini racun ya, infeksi racun yang dari bakteri Clostridium tetani. Jadi kenapa tetanus itu berasal dari sini tetani. Jadi bakteri ini masuk ke tubuh melalui luka terbuka. Jadi biasanya luka-luka itu yang memang tidak tanpa oksigen itu biasanya gampang kena tetanus ya, gampang terkena tetanus. Jadi kalau merasa punya luka itu hati-hati, jangan sampai terkena bakteri atau racun-racun yang bisa masuk ke dalam tubuh. Jadi paham ya, ini tetanus itu paham ya, ini infeksi akut yang disebabkan oleh racun. Ini ada bakterinya. Terus ini biasanya orang yang betul-betul sudah dia rasakan gejalanya itu pada tetanus itu pada manusia itu biasa kaku pada rahang. Jadi ternyata bisa rahangnya kaku, jadi sulit membuka mulut. Jadi biasanya orang kena gejala tetanus itu biasa gejalanya itu. Terus yang kedua itu ada kejang pada otot. Jadi biasanya pada otot leher atau punggung dan perut. Terus yang ketiga itu tubuh menembus ke belakang. Jadi biasanya orang yang ini kan biasa beda-beda gejalanya orang yang biasanya membentuk ke belakang tubuhnya. Terus yang ketiga itu ada keempat itu ada demam. Jadi biasanya itu orang yang kena tetanus itu biasanya demam disertai dengan keringat dingin. Jadi biasanya tekanan darahnya naik kalau dingin. Karena orang yang biasanya keringat dingin, demam gitu dan tekanan darahnya naik itu biasa bergejala tetanus kalau memang dia mempunyai luka terbuka dan ada salah satu kena apakah yang betul-betul bisa masuk ke oksigen dalam lukanya. Terus yang kedua yang selanjutnya itu kesadaran tetap utuh meski tubuh kejang. Dan ini beda. Ini tadi sama rabies tadi bisa saja dia kejang, tetanus juga bisa kejang. Ini pencegahan dengan imunisasi. Jadi sama yang tadi penyakit-penyakit sebelumnya itu selalu pencegahannya dengan imunisasi. Jadi ada vaksin yang digunakan. Biasanya kan di posyandu itu ada DPT. Jadi apa itu DPT? Jadi ini tadi penyakit DNA yang dicegah dengan difteri, pertusis dan tetanus. Jadi biasanya ini vaksin yang diberikan biasanya diberikan pada bayi dan anak. Jadi ini biasa rentan pada bayi dan anak-anak. Terus ada TDAP atau tetanus toxoid. Jadi ini untuk remaja dan dewasa. Jadi ini ada vaksin TT ya. Jadi vaksin TT itu deh paling penting untuk ibu hamil.
Jadi biasanya orang yang sebelum pasca menikah dia itu penting melakukan vaksin TT. Jadi untuk mencegah tetanus pada bayi baru lahir. Jadi itu ini semua ada pencegahannya dengan imunisasi. Jadi ada jadwal imunisasi tetanus itu biasanya pada anak-anak itu dosis pertama itu biasanya usianya itu 2 bulan. Terus yang kedua itu usia 3 bulan. Jadi berlanjut ya, biasanya DPT 1, DPT 2, DPT 3, jadi berlanjut. Terus yang selanjutnya itu booster pertama usia 18 bulan. Terus yang kedua itu ada booster usia 5 sampai 7 tahun. Jadi gitu ya. Jadi ini jadwal imunisasinya untuk anak-anak. Terus jadwal imunisasi atau vaksinnya untuk dewasa itu TT ya. Jadi boosternya itu setiap 10 tahun sekali. Jadi wajibnya itu kalau orang dewasa itu vaksin 10 tahun sekali untuk mencegah penyakit-penyakit menular seperti tetanus, rabies ya. Terus yang kedua itu ada ibu hamil. Yang ibu hamil biasanya itu melakukan vaksin atau imunisasi itu biasa TT pertama sampai TT kelima selama kehamilan dan masa subur. Jadi biasanya orang yang sudah menikah atau sebelum hamil itu biasanya melakukan TT ya, atau vaksin ini ya, vaksin TT. Lanjutkan polio. Ada yang tahu polio? Ada yang tahu polio? Oke, saya jelaskan. Coba. Virus polio atau poliomyelitis merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus polio. Virus ini sangat menyerang anak-anak di bawah umur 5 tahun paling rentan. Jadi paham ya. Jadi kenapa ada juga imunisasi polio? Jadi itu bagian dari pencegahan penyakit menular melalui imunisasi dan vaksinasi. Jadi polio tadi sudah dijelaskan sama teman-teman sudah paham. Jadi polio itu adalah penyakit menular disebabkan oleh virus polio. Ini virus bukan bakteri. Jadi berbeda ya, sudah paham tuh yang membedakan penyakit menular melalui bakteri dan virus ya, harus sudah paham ya. Jadi polio ini menyerang sistem saraf pusat. Jadi dia memang ini polio berbahaya. Jadi biasanya menyerang sistem saraf pusat, khususnya sumsum tulang belakang. Jadi biasanya kenapa bisa sumsum tulang belakang? Biasanya kan kalau polio itu biasa orang-orang bisa sebutkan layu, orang yang lumpuh, ya. Dan cara penularan ini menular ya Dena, ini menular. Jadi polio itu menular. Ini melalui fesis penderita atau biasanya balita atau batita yang dia tidak tahu kalau dia polio itu kan air liur. Jadi itu biasa air liurnya orang yang kena polio itu bisa menular ke orang lain. Paham ya? Paham. Ini, jadi ada gejala. Jadi bagaimana gejala polio? Pasti mungkin sebagian besar itu 90-90% tidak menunjukkan gejala. Jadi biasanya terus yang selanjutnya itu bentuk beratnya itu biasa gejalanya itu nyeri otot hebat. Jadi seluruh badan atau otot-ototnya itu nyeri. Jadi dia itu sudah betul-betul itu gejalanya sudah tinggi nih. Terus lumpuh mendadak. Jadi itu biasa ada balita yang sudah demam itu dia biasa sudah demam. Dia kan tidak tahu kalau dia polio. Jadinya kan itu tidak tahu. Mungkin selama ini dia antibodinya menurun. Jadi biasanya dia demam. Jadi setelah dia nafas, jadi sesak nafas jika otot pernapasan terkena. Jadi kalau misalnya sistem saraf ke otot pernapasannya itu kena, jadi dia bisa jadi dia kesulitan pada pernapasan. Jadi paham ya. Jadi terima kasih untuk pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat untuk adik-adik.